Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kehadirat Allah atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Yang saya mohon hormati Al-Akh Sayyid Ahmad Fauzi Basit, Sayyid Ismail, kemudian Guru Noval, dan segenap para asatid, para hadirin hadirat rahimahumullah. Di dalam malam yang mulia, malam 12 Rabiul Awal, malam kelahiran Nabi SAW, malam ini adalah Lailatul Mahabbah, malam cinta. Dan malam ini adalah Lailatul Farah wa Lailatul Surur, malam kegembiraan, malam kesenangan, malam kebahagiaan. Sebab ma'nal farah bin Nabi asa alaina yadum. Kita punya gembira berkat Nabi, dengan Nabi semoga kegembiraan ini akan selalu langgeng. Jadi ketika orang bergembira karena Nabi, sifatnya adalah ma'ani, artinya sifatnya itu adalah qalbi, maka kegembiraan itu akan selalu dia rasakan, ya. Dan dia tidak akan pernah susah karena dia selalu gembira dengan An-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'nal farah bin Nabi asa alaina yadum. Sehingga dikatakan juga oleh Al-Habib Ali Habsyi, di bulan yang terlahirkan yaitu rahmatnya selalu merata bagi kita semuanya. Sehingga ketika orang gembira dengan Nabi, maka Nabi SAW bergembira kepadanya. Ada seorang ulama bermimpi Rasulullah SAW. Kemudian dia bertanya, "Ya Rasulullah, ini terjadi perdebatan dan para ahli fikih itu berbeda pendapat tentang perayaan Maulid. Maka saya ingin dengar jawaban langsung darimu melalui mimpi ini." Kata Nabi SAW, "Man fariha bina farihna bih." Siapa yang gembira tentang kepada kami, kami pun gembira atas dia. Artinya kegembiraan yang akan menghasilkan kegembiraannya Nabi SAW adalah ketika seorang mukmin muslim yastabshir, merasakan gembira plus disertai dengan ta'zim untuk Nabi SAW. Sebab penghormatan kepada Nabi ini memiliki bekas yang sangat luar biasa. Di dalam berbagai macam kitab, bahkan kutubus siyar, kitab sejarah itu diceritakan siapa orang yang memiliki jasa dengan Nabi, dia tidak pernah memiliki kehidupan yang tidak baik. Selalu kehidupannya itu adalah baik. Apalagi kalau seandainya dia itu adalah wafat dalam keadaan iman, yang kafir saja dapat faedahnya. Di dalam banyak kitab dari kalangan para ulama, ya, Fathul Bari pun juga menerangkan Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu, paman Nabi, bermimpi melihat saudaranya Abu Lahab. Dibilang, "Madza fa'alallahu bik?" Apa yang Allah perbuat kepadamu? Dibilang, "Saya mendapatkan siksa dalam kubur ini lantaran saya menyekutukan Allah dan saya menghalangi dakwah Muhammad SAW. Tetapi setiap hari Senin saya mendapatkan air susu yang diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala, siksaku diringankan oleh Allah melalui air susu yang tumbuh daripada jari jemariku.
Sebab ketika kelahiran Muhammad SAW, jari jemariku saya sediakan air susu untuk diberikan kepada Muhammad SAW. Bahkan saya bebaskan budak saya, budak perempuan yang bernama Thuwaibah Aslamiyah, untuk sebagai tanda kegembiraan kepada Muhammad SAW. Akhirnya diganjar seperti ini. Hada ma'al kufri. Ini orang kafir dapat seperti ini, ya. Fakaifa, lalu bagaimana kalau seandainya hatinya orang ini dia penuh dengan iman, bifarhatin min dhi fuadin imtala imana, kalau seandainya gembiranya itu dari hati yang penuh dengan iman, pasti akan mendapatkan kelebihan. Kenapa? Sudah selayaknya mukmin muslim ini kalau dia gembira akan Nabi, dia akan digembirakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kafir dapat seperti ini. Kemudian setelah itu dikatakan An-Nabi SAW gembiranya kepada setiap orang yang beriman ini sangat luar biasa. Terutama kalau yang beriman ini memiliki respon dengan Nabi SAW. Wa kana min 'adati Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu yujzi'ul hasanah bi hasanah aw hasanatain wa la yujzi'us sayyi'ah bi sayyi'ah, innama yujzi'us sayyi'ah bi hasanah. Nabi itu dari sifatnya tidak pernah balesi kejelekan dengan kejelekan, tapi dibalesi dengan kebaikan. Kalau kebaikan dari satu orang dibalesi dengan 2 kali, bahkan bisa lebih daripada itu, tidak akan pernah dilupakan oleh Nabi SAW ketika ada orang yang gembira kepada Nabi, apalagi membantu Nabi SAW. Karena itulah hal ini sangat digalakkan oleh para ulama. Bila orang ingin selamat dunia akhirat, sukses di dalam semua urusannya, maka yang harus dia lakukan adalah menghaturkan kegembiraan kepada Nabi, mengajak orang gembira akan Nabi SAW. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu tidak mendapatkan derajat sebagai Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, melainkan hatinya itu betul benar-benar cinta, bukan sekedar cinta, tapi sangat terpesona dengan Nabi SAW, sangat terkesima dengan Nabi SAW, bahkan di dalam pikirannya nggak pernah lepas daripada Rasulullah SAW. Wallahi ma dzukira al-habib ladal muhib illa wa adha wadihan nashwan. Demi Allah, kalau pecinta sejati itu tidak disebutkan sang kekasih, melainkan dia ini akan menjadi seorang yang walah. Walah itu dia punya pikiran seperti orang yang mabuk, ya, seperti orang yang mabuk gitu. Nashwana, ya, seperti orang yang hilang kesadarannya. Sehingga dikatakan oleh seorang ulama, kalau seandainya mabuk akan minuman keras itu tidak diperbolehkan, ya, dan itu adalah suatu hal yang haram. Tapi kalau aku mabuk cinta kepada Nabi SAW, itu adalah mabuk yang aku tidak akan berhenti. Kenapa? Rasa cintaku kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga disebutkan pada satu momen ketika hijrah dengan Nabi, karena dia menginginkan kedekatan dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di saat itu masuk goa sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pikirannya yang ada hanya Nabi. Kalau dia jalan di depan, yang dipikiri supaya Nabi jangan kena bahaya. Di belakang dia siap jadi tamengnya Nabi. Masuk ke dalam goa, setiap lubang-lubang yang ada di dalam goa itu dipotongkan, dirobekkan daripada pakaiannya, kemudian diletakkan, ditutupkan untuk lubang-lubang di goa itu tadi. Sampai pada akhirnya ada sebuah lubang belum ditutup, dia letakkan kakinya di situ. Letakkan kakinya, ternyata di situ Sayyidina Abu Bakar Siddiq yang lagi meletakkan kakinya
kakeknya, dan keadaan Nabi SAW dalam keadaan capek, beliau bersandar istirahat di pangkuan Abu Bakar As-Siddiq. Kalau Nabi sudah tidur, Abu Bakar tak berani bangunkan. Tapi ternyata di dalam lubang itu ada seekor ular. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ini dipatok ular, kena dengan patokan ular ini tadi. Kena dengan patokan ular, hasilnya apa? Dia tahan. Subhanallah. Tidak langsung bergerak. Dia tahan. Dia sudah siap mati untuk Nabi SAW. Kemudian meneteslah peluhnya atau keringatnya mengena di wajah Nabi SAW. Nabi terbangun. Kok ada tetesan? Apa ini tetesan ini? Ternyata Abu Bakar keluar keringat. Kelihatan wajahnya berubah pucat pasi. Kemudian ditanya, wahai Abu Bakar, apa yang terjadi? Ya Rasulullah, aku ladaghatni hayyatun, saya terkena gigitan ular. Diambil oleh Nabi SAW kakinya ini tadi, dipegang, kemudian diludahi dengan ludahnya Nabi SAW sampai pada akhirnya sembuh. Racunnya itu seketika itu juga keluar dan sembuh. Sembuhlah Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Tapi ada hal yang menarik dari sini. Kata para ulama, kejadian ular itu sebenarnya ular itu ingin melihat zat Rasul SAW. Tapi dikarenakan terhalang oleh kakinya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, akhirnya sifat liarnya keluar. Dia patok Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Ular saja ingin melihat Rasul SAW. Lalu bagaimana kita tidak ingin untuk bertemu, apalagi melihat Nabi SAW. Sungguh sebuah hal yang sangat luar biasa dikala seseorang benar-benar mahabbah kepada Nabi SAW. Lihat pengorbanan Sayyidina Abu Bakar Siddiq, cintanya luar biasa. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu rela bersusah payah semuanya untuk Nabi SAW. Sayyidina Utsman bin Affan dikorbankan semua hartanya untuk siapa? Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Ali bin Abi Thalib malah menjadi fida' lin Nabi SAW. Korbankan keselamatannya hanya untuk menjagai tempat yang disuruh oleh Nabi SAW. Disuruh di situ. Apa hasilnya daripada itu semuanya? Hasil daripada itu semuanya bahwasanya Nabi SAW yardha anhu, ridho atas mereka, dan 4 orang ini dijadikan oleh Allah sebagai khulafaur rasyidin, khalifah-khalifah pengganti Nabi SAW. Dikarenakan apa? Pengorbanannya kepada Rasul SAW ini sangat luar biasa. Nabi SAW yang memiliki kedudukan yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala semacam ini, Sayyidina Rasul SAW tetap tidak pernah melupakan umatnya. Kalau batu dan pepohonan tak dilupakan, apalagi ketika orang berselawat kepada Rasul SAW. Di saat itulah dikatakan oleh Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jilani, "Idza aradtum an ya'tani bikumun Nabi sallallahu alaihi wasallam," kalau kalian ingin diperhatikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "fa alaikum bil i'tina bi mutaba'atihi." Kalian wajib punya perhatian untuk ikut sama Nabi. Ma'a syiddatil mahabbah, disertai dengan kecintaan yang sangat luar biasa. Wala tatahaqqaqu dzalika illa bi kathratis shalah 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak akan terwujud hal itu kecuali kalau
banyaknya bersolawat kepada Rasulullah SAW. Orang dulu itu kalau bersolawat sama Nabi ada yang 1000 kurang kita ini ya. Ada yang 5.000, ada yang 10.000, ada yang 50.000, ada yang 100.000 tiap hari. Terus bagaimana kehidupannya? Kehidupannya nggak pernah mengalami kesusahan. Karena apa? Selalu diliputi kegembiraan dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sehingga orang-orang yang demikian ini seperti diantaranya adalah Al-Imam Ibnu Muttarrif. Ya. Al-Imam Ibnu Muttarrif ini seperti yang diceritakan di dalam Syarah Al-Qur'an Haddad, bahwasanya beliau ini suatu saat Al-Imam Ibnu Muttarrif beliau pernah tiap malam biasanya membaca sekian ratus sholawat kepada Nabi SAW. Pada satu malam lagi baca sholawat, tiba-tiba akan tertidur. Antara sadar dan tidak sadar, Al-Imam Ibnu Muttarrif ini kok merasakan di sekitarnya ini wangi gitu. Apa ini kok wangi? Apakah istrinya masang wewangian, masang bukhur kayak atau gahru kayak? Enggak ada. Ternyata yang didapati dalam keadaan agak mengantuk, terdapat sebuah cahaya masuk. Cahaya itu kemudian berwujud menjadi beberapa orang. Wujud yang pertama adalah orang itu datang kepadanya mengatakan, mana orang yang membaca sholawat kepadaku, mulut yang banyak membaca sholawat kepadaku. Aku ingin mencium. Dicium oleh Nabi SAW. Wajahnya Imam Ibnu Muttarrif ini dicium oleh Nabi SAW. Dari situ 8 hari 8 malam tidak terlepas darinya bau wanginya Nabi SAW. 8 hari 8 malam dapat wanginya Nabi SAW. Jadi ketika beliau keluar di tengah orang-orang ini bilang, ini bau wangi apa ini? Dibilang ini bau wangi dari Rasul SAW. Sampai diambil peluknya, sampai ya Allah seperti ini. Nah, kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala di dalam malam yang mulia ini, dengan banyaknya dosa kita pun, Allah Subhanahu wa taala melihat Nabi SAW sebagaimana Allah lihat Nabi dengan pandangan rahmah. Semoga memandang umatnya pun dengan pandangan rahmah berkat Nabi Muhammad SAW. Allahumma inna nas'aluka wa natawajjahu ilaika ya Allah berkat Habibina Muhammad SAW. Ya Allah, berkat Nabi Muhammad SAW yang kau berikan keberkahan kepada beliau, ampunan kepada beliau, dan demi rahmat yang ada di hati Nabi Muhammad SAW, jadikanlah kami sebagai hamba-hamba yang taat kepadamu. Jadikanlah kami sebagai hamba-hamba yang ingat kepadamu. Jadikanlah kami hamba yang engkau pantaskan untuk dapat melihat Sayyidina Rasulullah SAW. Sehingga setelah kami dekat dengan Nabi SAW, jadikanlah kami semuanya menjadi hamba yang dekat denganmu. Ya Allah, angkat semua hijab antara kami dengan Nabi Muhammad SAW. Dan jadikanlah sebagaimana engkau pertemukan orang-orang terdahulu dari kalangan para aslafun as-shalihin, engkau pertemukan mereka dengan Nabi SAW, baik dalam keadaan tidur ataupun dalam keadaan terjaga. Pertemukanlah kami dengan Nabi SAW demikian ya Allah, baik secara tidur maupun terjaga ya Allah, dalam keadaan tidur maupun terjaga ya Allah. Syarif uyunana wa nawwir qulubana wa naqqiha ya Allah an jami'i syub. Lepaskanlah dari semua kotoran, dari semua cacat yang ada di dalam hati kami, yang menghalangi diri kami untuk dapat melihat Habibuna Muhammad SAW. Bi kulli hisr ma'na zahiran wa batina, wa nas'aluka bi syarafi hadhil lailah wa bi manzilati man bulida fi hadhil lailah ya Allah, demi keberkahan yang terlahir di malam ini ya Allah Sayyidina Muhammad SAW, demi kemuliaan malam ini, jadikanlah kami termasuk hamba-hamba yang senantiasa kau cintai.
Bikulli hisil makna zahiran batina. Janganlah Engkau wafatkan kami, melainkan kami dapat melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal istima' bihi wal mukhatabati bainana wa bainahu. Jadikanlah kami dapat kumpul dengan beliau, berbicara dengan beliau, duduk dengan beliau dan senantiasa bersama beliau sallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi